Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nuri Rohma dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi yang telah kami diskusikan, yaitu mengenai metode penelitian etnografi. Anggota dari kelompok 4 yaitu Safira Asari, Salsabila Indonesia, Salsabila Nuri Rohma, dan Salsabila Rera Artamevia. Terdapat 4 pembahasan yang telah kami diskusikan, yaitu yang pertama, pengertian metode penelitian etnografi, yang kedua, tujuan metode penelitian etnografi, yang ketiga, karakteristik metode penelitian etnografi, dan yang keempat yaitu proses pengumpulan data dan analisis metode penelitian etnografi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode penelitian etnografi. Menurut Spradley, etnografi ialah kegiatan menguraikan dan menjelaskan suatu kebudayaan. Menurut Creswell tahun 2012, penelitian etnografi merupakan salah satu strategi penelitian kualitatif yang di dalamnya peneliti menyelidiki suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dalam periode waktu yang cukup lama dalam pengumpulan data utama, data observasi, dan data wawancara. Penelitian etnografi adalah bentuk metode penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berinteraksi dengan subjek yang diteliti di lingkungan kehidupan nyata mereka, yang kerap kali digunakan dalam bidang ilmu antropologi dan berbagai ilmu sosial lainnya. Yang kedua yaitu tujuan metode penelitian etnografi. Menurut Ida dan Ahmad, tujuan dari penelitian kualitatif etnografi yaitu yang pertama untuk mengetahui realitas tertentu secara sosial yang dipertahankan melalui norma, ritual, dan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, yaitu untuk mendeskripsikan karakteristik kultural yang ada dalam diri seseorang maupun dalam kelompok secara sistematis dan mendalam. Yang ketiga, untuk memperhatikan makna tindakan dari berbagai peristiwa yang ingin kita pahami. Dan yang keempat, untuk membangun struktur sosial dan budaya dalam lingkungan masyarakat. Yang kelima yaitu untuk memahami sudut pandang dari masyarakat asli, hubungan dengan kehidupan, dan untuk mendapatkan pandangan mengenai dunia. Yang keenam, untuk mengetahui teori-teori yang berkaitan dengan budaya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu untuk memberikan solusi dalam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Yang kedelapan yaitu untuk menguraikan suatu budaya secara mendalam yang meliputi berbagai aspek yang bersifat material, abstrak, kepercayaan norma, dan sistem nilai kelompok. Kemudian yang kesembilan yaitu untuk meneliti perilaku manusia dalam lingkungan spesifik yang alamiah. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik metode penelitian etnografi. Yang pertama, berlatar alami bukan eksperimen di laboratorium. Kedua, peneliti meneliti tema-tema budaya tentang peran dan kehidupan sehari-hari seseorang. Ketiga, interaksi yang dekat dan tatap muka dengan partisipan. Keempat, peneliti sebagai partisipan, observer, dan immerse di lingkungan subjek yang diteliti. Yang kelima, mengambil data utama dari pengalaman di lapangan. Selanjutnya, menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan, dokumen, artefak, dan material visual. Selanjutnya, peneliti menggunakan deskripsi dan detail tingkat tinggi. Yang kedelapan, peneliti menyajikan ceritanya secara informal seperti seseorang pendongeng. Selanjutnya, menekankan untuk mengeksplorasi fenomena sosial bukan untuk menguji hipotesis. Dan yang terakhir adalah format keseluruhannya adalah deskriptif, analisis, dan interpretasi. Menurut Gall tahun 2003 halaman 486 mengidentifikasi 3 karakteristik utama dari penelitian etnografi yaitu yang pertama, fokus dalam menemukan pola budaya dalam perilaku manusia. Kedua, fokus pada perspektif emik dari partisipan atau budaya. Dan yang terakhir, fokus mempelajari setting alami di mana budaya diwujudkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Rera akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu proses pengumpulan data, proses pengumpulan dan analisis metode penelitian etnografi. Metode pengumpulan data atau alat pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian etnografi dalam bidang psikologi adalah sebagai berikut: observasi non-partisipasi, observasi partisipasi, wawancara mendalam, dokumen yang ada dalam sebuah kelompok etnik dalam konteks yang bersifat alamiah atau terjadi dalam kehidupan sehari-hari, rekaman audio dan video. Yang berikutnya, prosedur siklus penelitian etnografi mencakup 6 langkah, yaitu yang pertama, memilih proyek etnografi. Ruang lingkup proyek-proyek ini dapat sangat bervariasi, dari mempelajari keseluruhan masyarakat yang kompleks seperti mempelajari situasi sosial tunggal atau lembaga seperti perkotaan, persaudaraan, atau taman bermain sekolah. Yang kedua, mengajukan pertanyaan etnografis. Peneliti memiliki pertanyaan dalam pikirannya untuk membimbing apa yang ingin dia lihat, dia dengar, dan data yang ingin dikumpulkan. Yang ketiga, pengumpulan data etnografi. Peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui kegiatan orang-orang, karakteristik fisik, dan bagaimananya rasanya menjadi bagian dari situasi. Yang keempat, membuat catatan etnografis. Langkah ini termasuk mengambil catatan lapangan dan foto, membuat peta, dan menggunakan cara lain yang sesuai dengan rekaman pengamatan. Yang kelima, menganalisis data etnografi. Penelitian lapangan selalu diikuti dengan analisis data yang mengarah ke pertanyaan-pertanyaan baru dan hipotesis baru, pengumpulan lebih banyak data dan catatan lapangan, serta analisis yang lebih mendalam. Siklus tersebut terus berlanjut sampai proyek selesai. Yang keenam, menulis etnografi. Etnografi harus ditulis sehingga budaya atau kelompok dapat dibawa ke kehidupan nyata, membuat pembaca merasa bahwa mereka memahami orang-orang dan cara hidup mereka atau situasi orang-orang di dalamnya. Laporan etnografis dapat berbentuk panjang dari berbagai halaman untuk 1 atau 2 volume. Penulisan harus rinci dan konkret, tidak umum atau samar. Berikutnya, analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian etnografi adalah teknik analisis tematik etnografi dalam upaya mendeskripsikan secara menyeluruh karakteristik kultural yang mempengaruhi perilaku sosial individu. Fokus untuk laporan penelitian adalah narasi deskripsi tentang konteks dan tema-tema kultural yang mempengaruhi perilaku sosial individu. Fokus ini sesuai dengan pengertian etnografi, yang berarti penelitian untuk menemukan dan mendeskripsikan secara komprehensif fenomena budaya dari sebuah kelompok. Yang berikutnya, teknik analisis tematik etnografi dilakukan melalui prosedur yang pertama. Peneliti membuat daftar kategori yang menonjol sesuai dengan tujuan penelitian yang terdapat dalam data-data hasil pengumpulan data, yaitu hasil observasi, wawancara, dokumen, dan rekaman audio dan video. Daftar kategori ini adalah fenomena perilaku atau kejiwaan yang spesifik suatu kelompok kehidupan tertentu atau etnik tertentu. Yang kedua, peneliti memberi label terhadap kategori-kategori yang muncul. Yang ketiga, berdasar pada daftar kategori yang menonjol tersebut, maka kemudian peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan hasil-hasil penelitian. Sekian dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Safira. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada contoh penelitian etnografi yang telah kelompok kami ambil dari salah satu contoh artikel yang ada di internet dengan judul Penelitian Etnografi tentang Budaya Sekolah dalam Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. Adapun penulis dari artikel ini bernama Sukandari Suyata dan juga Sodik Akuntoro. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam artikel ini itu menggunakan jenis kualitatif pada tahun 2015 dan bertempat di SDN Kasihan, Kota Bantul. Teknik pengumpulan datanya itu
peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Di dalam artikel tersebut, ada beberapa proses yang harus dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Yang pertama itu, pada studi awal dilakukan studi literatur dan pemilihan setting atau tempat lokasi. Yang kedua, menentukan setting penelitian berkaitan dengan tempat, pelaku, serta kegiatan. Yang ketiga, sumber data primer dalam penelitian ini adalah siswa, guru, kepala sekolah, sedangkan data sekunder antara lain bersumber pada komite sekolah dan tokoh masyarakat sekitar. Selain itu juga digunakan beberapa dokumen sebagai penunjang. Selanjutnya, data dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara mendalam atau depth interview dan juga gabungan antar keduanya. Selanjutnya, data dalam penelitian ini berupa deskripsi mendalam atas aktivitas subjek berdasarkan perspektif subjek, bukan peneliti. Selanjutnya, peneliti melakukan refleksi dengan informan terhadap sikap, ucapan, dan juga tindakan ritual sehingga terjadi penafsiran intersubjektif. Hasil penafsiran ini kemudian direalisasikan dengan kerangka teori yang telah dibangun untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selanjutnya yang terakhir, proses penelitian ini digunakan untuk mengungkap permasalahan yang ada. Digunakan teknik analisis kualitatif etnografi, performance studies etnografi digunakan sebagai cara untuk menyajikan data secara menyeluruh yang berkaitan dengan tindakan objektif dari peneliti itu sendiri. Selanjutnya, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya dilakukan oleh peneliti itu menerapkan proses analisis data. Yang pertama, proses analisis data dilakukan secara terus-menerus atau secara kontinu, baik di lapangan maupun setelah dari lapangan. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan cara mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikan data. Dalam analisis ini, yang berbicara adalah data dan peneliti tidak melakukan penafsiran. Selanjutnya, dalam penelitian ini, proses analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis kualitatif ini terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Setelah reduksi data, langkah berikutnya dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan juga verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin bisa menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Rumusan masalah itu masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah sampai di lapangan. Jadi, rumusan masalah itu tidak mesti benar, tetapi juga mengikuti kondisi dengan realitas yang terjadi di lapangan. Terima kasih, sekian dari kelompok 4. Seperti itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya perwakilan dari kelompok 4 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.